Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HD semester 3 hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakahat yang sudah memasuki pertemuan keempat hari ini, tanggal 2 Oktober 2024. Mohon maaf saya hari ini tidak bisa hadir ke kampus. Mungkin minggu depan, tapi saya tidak janji ya. Belum bisa menjanjikan karena kemungkinan juga ada hal lain yang harus saya kerjakan di Jawa. Jadi mungkin bisa jadi hadir, bisa jadi tidak, gitu ya. Ya seperti biasa, kalau ternyata tidak bisa hadir di kampus, insya Allah saya hanya bisa membuka Zoom meeting. Dan semoga kalian tetap semangat ya, walaupun kita belum bertemu secara langsung di kelas. Dan semoga kelas HD tetap semangat dan tetap mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan semangat. Penuh semangat. Oke, baik. Hari ini kita akan memasuki materi ketiga tentang akad pernikahan. Tapi sebelum masuk ke situ, saya informasikan dulu bahwa link absensi seperti biasa akan saya share, saya bagikan melalui Zoom meeting, chatroom dalam Zoom meeting. Jadi ini untuk mengantisipasi jika ada mahasiswa SD yang mengabsen tapi tidak hadir di Zoom. Karena itu saya minta kalian yang hadir di kelas hari ini, yang jumlahnya ada berapa ini sudah? Jumlahnya ada 17. Lumayan sedikit ini. Agar tidak men-share ke teman yang tidak hadir. Ini hanya bisa diisi oleh kalian yang hadir di sini saja. Saya akan share ya. Dan setelah di-share, tolong segera diisi. Karena pengisian absen hanya berlaku pada saat kelas berlangsung. Jika sudah selesai, maka selesailah absensinya dan akan saya tutup pada akhir perkuliahan. Oke, saya share ya. Silakan, sudah bisa dilihat di chat room Zoom meeting hari ini. Silakan kalian isi untuk kalian sendiri, jangan yang lain, bukan yang tidak hadir di kelas. Di kelas Zoom meeting atau di kelas online. Oke, silakan saya berikan waktu secukupnya untuk mengisi absensi. Saya tunggu berapa menit? 5 menit kurang lebih. Oke, silakan. Bapak, mohon maaf waktunya, tambahin lagi HP saya nge-lag. Waktu apa? Ditambah apa? Apanya ditambah waktunya? Siapa tadi ini yang nanya? Siapa yang nanya tadi? Siapa yang nanya tadi? Coba.
Saya tidak bisa jawab ini. Oke, kalau maksudnya itu waktu ngabsen, saya bilang absen akan tetap dibuka selama kelas berlangsung hari ini. Jadi ya sampai nanti, nggak saya tutup. 5 menit itu cuma saya bilang silakan dimanfaatkan. Kalau belum sempat nanti sambil jalannya kuliah gitu loh. Bukan saya tutup langsung 5 menit sesudah ini. Enggak, masih nanti sampai akhir kelas. Mungkin sekitar 1 jam atau mungkin kurang 1 jam. Sekitar 35 menit atau 40 menit kuliah berlangsung. Begitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya sambil berjalannya kelas. Saya masih terbuka absensinya dan segera diisi sambil kalian mendengarkan mata kuliah, mendengarkan perkuliahan hari ini. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang akad pernikahan. Silakan yang sudah buka GCR-nya silakan dibuka lagi, lihat GCR-nya masing-masing. Dan saya sudah share modulnya ya. Tadi pagi sudah saya share. Temanya adalah akad pernikahan. Oke, silakan dibuka dan saya akan tampilkan di Zoom kali ini. Saya share. Nah ini ya, sudah muncul ya, modul akad pernikahan. Oke, untuk materi kali ini ada 2 bahan kajiannya. Pertama, menerangkan macam-macam syirat pernikahan. Dan yang kedua, menjelaskan perbedaan ulama mazhab tentang syirat pernikahan. Nah, kalau minggu lalu sudah bahas rukun nikah berupa wali dan saksi, maka untuk hari ini salah satu rukun nikah yang akan kita bahas adalah akad pernikahan atau istilahnya sighatun nikah atau sighat akad nikah atau ijab dan qabul ya. Sigot itu berarti adalah ucapan. Ucapannya siapa? Ucapannya wali sebagai pengucap ijab dan kabul sebagai pengucap dari pihak calon suami. Kita jelaskan dulu pengertian ijab dan kabul itu apa. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan nanti di akhir kelas akan ada tugas ya. Tentang apa tugasnya, dan bagaimana mekanisme pengerjaannya, sifatnya bagaimana, nanti akan saya jelaskan. Pengertian ijab. Ijab adalah pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan. Ini ijab nikah. Jadi jika ada ucapan yang dilontarkan oleh seorang laki-laki yang berasal dari pihak perempuan atau pihak calon istri, yang di dalam kata-katanya ada ucapan, ada indikasi bersedia membangun ikatan pernikahan, maaf, membangun ikatan pernikahan dengan laki-laki tadi, maka itu disebut dengan ijabun nikah. Ya, itu pengertiannya. Sedangkan yang kedua, qabul adalah pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan keridhaan atau kerelaan dan persetujuan. Jadi mereka bersepakat, wali dan calon suami menyatakan bersedia untuk membangun ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Itu ijab dan qabul atau sighatun nikah. Itu pengertiannya ya. Nah, macam-macam sighat sekarang. Kita pindah ke macam-macam sighat. Sumbernya dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Wahba Az-Zuhaili halaman 37. Di situ disebutkan yang ada garis bawahnya itu ya.
Wa kullun minal ijabi wal qabuli. Adapun setiap atau tiap-tiap minal ijabi wal qabuli, tiap-tiap ijab dan qabul itu qad yakunu lafdon, kadang-kadang berbentuk lafdon, lafat, atau sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang dinyatakan, sesuatu yang dikeluarkan melalui lisan, itu lafdon. Waqad yakunu kitabatan au isyaratan, tapi kadang-kadang juga berbentuk kitabatan, tulisan, au isyaratan, atau bahasa isyarat. Jadi ada juga selain ucapan atau lafdon, ada juga ijab qabul itu berbentuk tulisan atau bahasa isyarat. Ini alternatifnya ini. Selain ucapan ada tulisan juga. Ada juga isyarat, bahasa isyarat. Terus kita loncat aja ke dua halaman berikutnya. Nah, wa alfad yang di garis bawah ya, kita baca ya. Wa alfadul ijabi wal qabuli. Adapun lafat-lafat ijab dan qabul, nah ini ada beberapa macam. Pertama, minha ma huwa muttafaqun ala inqadiz zawajibihi. Yang pertama adalah lafaz yang huwa muttafaqun, disepakati oleh siapa? Ya, tentu oleh para ulama mazhab, bahwa kalimat tersebut atau kata-kata tersebut, lafaz-lafaz tersebut ala inqadiz zawajibiha dapat menjadi lafaz dalam akad nikah. Tuh, ulama sepakat bisa menjadi lafaz akad nikah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa minha ma huwa muttafaqun ala adami inqadiz zawajibihi, yaitu lafaz yang ulama sepakat bahwa kalimat tersebut tidak bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Yang kedua ini tidak disepakati. Yang kedua ini disepakati tidak bisa. Beda yang pertama tadi. Kalau yang pertama sepakat ulama bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Tapi yang kedua ulama sepakat tidak bisa menjadi lafaz akad nikah. Dan yang ketiga wa minha ma huwa mukhtalafun fihi, yaitu lafaz yang ulama sendiri berbeda pendapat. Nah, ini yang ketiga, ini yang berbeda pendapat. Nanti akan ada penjelasannya. Ya. Nah, kita pindah dulu yang pertama. Masih di halaman 30, pindah lagi halaman 38. Tuh, di situ ada ya. Amal alfadul lati ittafaqal fuqaha'u ala inqadiz zawajibiha. Adapun lafaz yang ittafaqal fuqaha'u, para ahli fikih atau para ulama fikih itu sepakat bahwa lafaz ini bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Ulama sepakat bisa, sah. Apa itu? Fahiya lafdu angkahtu wa zawwajtu, yaitu lafaz angkahtu, saya nikahkan, wa zawwajtu, saya kawinkan. Itu dua kalimat ini yang menurut ulama sepakat bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Yang kedua, wa amal alfadul lati ittafaqal fuqaha'u ala adami inqadiz zawajibiha. Yang kedua adalah lafaz-lafaz, adapun lafaz-lafaz yang ulama juga sepakat, ulama fikih juga sepakat bahwa lafaz tersebut tidak bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Ulama sepakat tidak sah ini. Apa itu? Fahiyya, yaitu lafaz allati yang la tadullu, tidak menunjukkan lafaz tersebut ala tamlikil aini fil hali,
atas kepemilikan suatu benda fil hali, seketika itu juga. Wala ala baqail milki muddatal hayati. Dan yang kedua ada tidak menunjukkan, lafadz yang tidak menunjukkan atas baqail milki, kekalnya hak milik atas suatu benda tadi, muddatal hayati, sepanjang hidup. Jadi kalimat itu menjadi indikasi bahwa kalau ada lafadz seperti ini itu tidak sah, dan ulama sudah sepakat. Apa saja itu? Wahia al-ibaha, kalimat ibaha, boleh, membolehkan. Misalnya walinya mengatakan, saya bolehkan engkau wahai Ali untuk mendapatkan anak saya Siti dengan mas kawin sekian-sekian. Kalau kalimatnya membolehkan itu tidak sah, karena lafadz ibaha atau membolehkan itu tidak ada indikasi langsung dimiliki saat itu juga. Karena mungkin saja harus ada prosesnya. Diantar dulu, jangan langsung sekarang. Nanti saya bolehkannya nanti. Nah, atau mungkin saya simpan dulu biar matang misalnya. Saya ungkep dulu biar enak, biar empuk. Memang daging, memang ayam diungkep. Jadi seperti itu. Kalimat ibahah tidak sah menurut ulama dan sepakat mereka. Awal i'arah, dan kedua adalah pinjam. I'arah, pinjam. Saya pinjam anak saya. Nah, itu berarti tidak kekal memiliki benda itu. Karena baru cuma dipinjam kan, nanti setelah pada suatu tertentu ya dibalikin. Namanya minjam ya harus dibalikin. Wal ijarah, dan sewa. Sewa apalagi? Ini pakai berjangka waktu tentu saja. Tidak kekal namanya. Wal mut'ah, menikmati. Nah, menikmati itu bisa jadi cuma dinikmati tapi tidak dimiliki gitu. Wal wasiyah, dan kalimat wasiat. Wasiat itu kan berarti kalau orang tua orangnya masih ada belum dikasih. Baru nanti kalau sudah meninggal diwasiatkan, bisa diambil alih. Atau mungkin bisa saat itu juga. Bisa jadi diserahkan, tapi tidak selamanya wasiat itu berlaku selamanya. Karena bisa jadi nanti wasiat bisa ditarik lagi. Karena orangnya masih hidup dan masih ada. Itu berarti kan tidak baqaul milki muddatal hayat. Warahan, dan rahan, gadai. Yang namanya gadai harus ditebus ulang nanti. Wal wadiyah, dan titip. Titip. Wahnah, buha, dan lain-lain. Jadi kalau ada orang akad nikah menggunakan kalimat tadi, itu tidak sah dan ulama sepakat. Ya, itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga itu adalah yang ikhtilaf tadi. Wa amal alfadul lati ikhtalafu fi in iqaliz zawaji biha. Adapun lafaz-lafaz yang ulama berselisih atau berbeda pendapat tentang keabsahan akad nikah menggunakan lafaz ini. Apa lafadznya? Fahiya lafdul bai'i. Lafaz bai'un, jual beli. Misalnya saya jual anak saya, walinya mengatakan, saya jual anak saya Siti kepada Anda wahai Ali dengan mahar sekian-sekian. Bayar tunai. Walafdul hibah, dan lafaz hibah. Walafdul sedekah, dan lafaz sedekah. Awil atiyah, dan lafaz pemberian. Sedekah dan atiyah, pemberian. Wanah wuha, dan lain-lainnya, mimma yadullu ala tamlikil aini, yang menunjukkan lafaz tersebut ala tamlikil aini fil hali, atas kepemilikan suatu benda, suatu zat fil hali, seketika. Ini spontan dan otomatis ketika diucapkan langsung pindah hak miliknya dari bapak, dari wali ke calon suami atau suami. Dan juga mengandung baqaul milki muddatal hayati, mengandung kekalnya hak milik selama hidup. Jadi ada kandungannya, ada kandungan hak milik yang berlaku selamanya. Jual beli termasuk
Baqaul milki enggak? Termasuk. Karena kalau sudah dibeli, tidak bisa dirampas dari dia. Karena itu sudah hak mutlak dia yang membeli barang tersebut. Kalau barang ya. Dan tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Apalagi sudah cash pembayarannya, tunai, dan sudah dibawa pulang. Jadi kalau orang mau ngambil berarti pencuri, bukan pembeli. Bukan membeli lagi, tapi pencuri. Kalau dirampas. Kalau dirampas berarti perampok ya. Ya seperti itu. Jadi kekal itu. Tapi itu tadi berselisih pendapat ulama. Kalau ada kalimat jual beli, kemudian kalimat hibah, kalimat sodakoh, dan kalimat pemberian. Nah, siapa yang berselisih? Ya, kita lihat di bawahnya. Halaman 38 juga masih ada. Waqala al-Hanafiyah, yang pertama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah ala rajih yang unggul. Apa katanya? Yan'aqidu zawaju biha bi syarti niyatin au qarinatin tadullu ala zawaji kabayanil mahri wa ihdarin nasi wa fahmi syuhudi al maksuda, yaitu lafat mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kalimat-kalimat tadi jual beli, hibah, sedekah, dan atiyah, pemberian, itu sah menjadi lafaz dalam akad nikah. Sah ya. Tetapi disyarti dengan syarat apa? Niatin, harus ada niat. Niat apa? Ya niat nikah, bukan niat jual beli, bukan niat sedekah, bukan niat hibah, atau bukan niat pemberian, tapi niatnya menikah. Au korinatin, selain niat juga ada indikasi. Korina itu indikasi apa? Tadullu ala zawaji, yang menunjukkan indikasi tersebut ala zawaji, atas sebuah perkawinan. Jadi ada indikasinya, misalnya tabayanil mahri, penyebutan penjelasan tentang mahar. Jadi di kalimatnya, saya jual anak saya kepada engkau, wahai Ali, dengan biaya mahar sekian juta, dibayar tunai. Nah, jadi kalau dalam akad nikah menggunakan kalimat jual beli, ada syaratnya apa? Selain niat harus ada penyebutan mahar. Itu indikasi atau korinah bahwa itu pernikahan, bukan jual beli barang. Kemudian wa ihdarin nasi, dan kehadiran atau menghadirkan orang-orang atau tamu undangan. Wa fahmis syuhudil maksuda, dan mengertinya saksi akan maksud dari ucapan yang tadi itu, ucapan jual beli, ucapan hibah, ucapan sedekah, dan pemberian. Paham? Itu nikah maksudnya. Jadi ini mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Sah, tapi ada catatan. Catatannya apa? Harus ada niat, kemudian ada korinahnya. Yang kedua adalah mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Apa katanya? La yan'aqidu zawaju biha. Tidak sah menjadi lafaz akad nikah dengan kalimat tadi, dan wala yan'aqidu, dan tidak terjadi akad illa, kecuali bilafdin nikahi awit tazwiji, kecuali hanya lafaz nikah dan kawin. Jadi kalau akad nikah menurut Syafi'iyah dan Hanabilah itu tidak sah kalau pakai lafaz sedekah, hibah, atiyah, dan jual beli. Tidak sah itu. Karena itu khusus untuk yang kepentingan lain tuh. Itu jual beli lain, beda dengan nikah, hibah lain, beda dengan nikah, sedekah lain, beda dengan nikah, dan begitu juga pemberian. Kalau nikah khusus nikah, angkahtu zawajtu. Jadi itu kata mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, itulah perbedaan para ulama terkait bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan itu tadi, jual beli, hibah,
sodakoh, dan autiyah. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin buka dulu kesempatan untuk bertanya bagi kalian terkait tema yang kita bahas, tema yang saya sampaikan tadi. Oke, saya buka dulu kesempatan bertanya supaya hidup suasana kelas online hari ini. Biar tidak boring, biar tidak jenuh, biar tidak apa lagi. Bahasa Sundana naon ya? Bahasa Sundanya bosen apa? Bahasa Sundanya bosen apa? Nelly, bahasa Sundanya bosen apa Nelly? Apa ya, Pak? Nah, kamu kan orang Sunda, bukan? Iya, orang Sunda. Naon aya bahasana? Bosen, Apa? Bosen aja, Bapak di rumah mah suka ngomongnya. bosen, bosen ya. Bukan pabaliet ya? Bukan? Oh, bukan. Pabaliet ribet kali, Pabaliet mah. Ya wis lah. Sudah silakan untuk menghindari bosan dan pabaliet jenuh. Silakan saya buka tanya jawab sekarang. Sebelum nanti saya lanjutkan kepada tugas ya. Oke, silakan. Ayo kita hidupkan suasana kelas online hari ini. Biar tidak bosan, tidak jenuh, biar tidak ngalamun kemana-mana. Ya silakan, ada yang mau bertanya? Yang lain tolong diaktifkan videonya ya, jangan cuma nama dan foto doang nih. Ini mana nih? Zaki. Yang cowok cuma Agojali doang yang nyalain. Dan siapa? Radin ini laki-laki perempuan nih. Nih, Nunu baru muncul. Mana lagi? Fauzan Dada masih senyap, sunyi senyap. Reza Fadila juga masih sunyi. Oke, silakan. Adakah? Atau sudah jelas penjelasan saya tadi? Ya sudah, kalau sudah jelas, baik, saya akan lanjutkan saja. Biar cepat. Oke, baik, kita lanjutkan ke modul berikutnya atau halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya kita lihat di sini ada 3 pertanyaan ya. Oke. Di halaman berikutnya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Ada jawabannya di kitab Wahbah Zuhaili halaman 40 sampai 41. Ada di sini. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il maudhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr? Ada jawabannya di halaman 41. 41 juga ini, 41 42 ini. Sudah saya rangkum. Ada lagi di halaman 41 ini saya rangkum juga. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, itu bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat. Nah, ada juga jawabannya di Wahbah Zuhaili halaman 44 sampai 45. Sudah disebutkan di sini. Sama 44 juga. Ini 44 juga. Nah, sekarang 3 pertanyaan tadi ini akan saya jadikan tugas 3. Ya. Insya Allah tidak ribet ya, tidak susah mengerjakannya. Karena begini, saya tunjukkan ininya ya, apa namanya, tugasnya. Saya tampilkan, perhatikan baik-baik. Sabar ya, enggak lama. Oke, lihat nih. Oke, perhatikan. Tugasnya adalah menjawab 1 dari 3 soal. 1 dari 3 soal. Jadi ada 3 pertanyaan seperti tadi itu. Kemudian perhatikan petunjuknya.
dikerjakan secara kelompok berdasarkan pembagian kelompok yang sudah saya atur, ya. Nanti akan saya sebutkan nama kelompoknya. Dan ada 3 kelompok. Kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1. Kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2. Dan kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3. Nah, kemudian kalian tinggal buka modul saya. Kemudian terjemahkan. Lalu kalian diskusikan. Kira-kira apa jawabannya? Tinggal lihat di modul tadi. Atau kalian kalau mau lebih meyakinkan, silakan buka sendiri kitabnya. Tidak apa-apa, monggo. Enggak aturan, silakan dibuka. Dan nanti setelah selesai didiskusikan dan diterjemahkan, atau sebaliknya diterjemahkan dan didiskusikan, baru hasil diskusi tersebut diketik di MS Word atau Word dengan menyebut semua anggota kelompoknya masing-masing. Nah, dan batas akhir pengumpulannya adalah minggu depan, hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 pukul 07.00. Oke ya. Dan siapa saja nama kelompoknya? Nih, perhatikan baik-baik. Tugas pembagian kelompok tugas 3 HD. Kita lihat. Saya bacakan ya. Kelompok 1 Devi Rahmawati, Nelly Muhammad Ilham Al-Fariji, Nunu Urin Nuha, Kamal Syahri Ramadan, Nailah Nashwa Zofa, Isika Nurhandayani, Hilman Fatur Rahman, Gilang Septiana, dan Zaki Haidarul Abian. Kelompok 2 Triani Mutiara Nisa, Siti Maftuhah, Cahya Okta Kamila, Tasya Aliasari, Faudilatul Azizah, Sulastri, Nazwa Ramadanti, Nabila Nur Fahroni, Siti Khairun Nisa, Airina Septiani. Kelompok 3 Reza Fadilah, Ahmad Gojali, Amalia Rahmah, Fauzan Bakti, Nur Fatimah Az-Zahra, Siti Nur Aini Hairiyah, Raffi Isnain Ramadan, dan Radin Ayu Fauziatun Nisa. Oke. Adakah di antara nama-nama ini atau di antara kalian yang belum disebutkan namanya? Ada nggak? Siapa yang belum termasuk, belum bergabung atau belum disebutkan? Ada nggak? Lengkap, Pak. Siapa? Lengkap. Lengkap ya. Oke. Perhatikan kelompoknya masing-masing. Dan ini nanti akan saya bagi. Kemudian kalian kerjakan tugasnya. Biar tidak ribet mulai dari sekarang. Pak, saya kan HES, Pak. Agak lemah dalam agak lemah dalam membaca kitab bahasa Arab, Pak. Bagaimana, Pak? Kan saya ingatkan kemarin waktu di kelas, kalau nggak bisa menerjemahkan kitab aslinya, solusinya adalah gimana? Masih kan nggak yang saya omongkan? Coba. Ada yang Di bisa perpustakaan di perpustakaan? Apanya di perpustakaan? ada bukunya, yang terjemahan. Nah, maksudnya terjemahannya dibuka dan dicari apa arti dari kitab yang saya tunjuk ini, di halaman yang saya tunjuk 30 berapa? 30, 41, 40 sampai 40. Ya itu sampai yang sudah sebutkan ya. Cari di situ, sesuaikan, bandingkan. Gitu caranya ya. Jadi tolong diinisiasi oleh kalian sendiri. Saya sudah ngasih solusi, saya ngasih pintu, silakan kalian buka sendiri gitu. Ya. Kalau ada kendala dalam penerjemahan mandiri atau menerjemahkan sendiri, bisa membuka kitab buku terjemahannya. Oke ya, jelas ya tugasnya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, jadi saya langsung ya. Saya langsung share. Langsung tugaskan ya.
supaya nanti bisa dilihat bersama-sama. Terus begini, kalau misalnya ada yang pernah tanya gini, Pak, saya ini kan kelompok, Pak. Bagaimana kalau misalnya tugas kelompok ini perwakilan saja, pengumpulannya? Oke, saya kasih solusi. Pak, apakah semua harus mengumpulkan, Pak? Oke, silahkan dikumpulkan minimal ada perwakilannya. Tapi kalau kalian mau mengumumkan sendiri, tidak masalah. Yang penting ketika mengerjakan tugas itu, jangan lupa nama anggotanya ditulis. Jangan sampai luput ya. Satu orang misalnya ditugaskan kelompok 1, si A kebagian ngetiknya. Kelompok 2, si B kebagian ngetiknya. Kelompok 3, si C kebagian ngetiknya. Si A, B, C wajib menuliskan nama anggota kelompoknya dulu. Jadi kalau tidak ada tersebut nama-nama anggota kelompok, misalnya ketinggalan 1, ya sudah berarti nasibnya apes itu yang namanya yang ketinggalan itu. Jadi tergantung keselamatan nyawa anggota kelompok di tangan yang ngetik. Ya. Jadi saya akan berpatokan pada nama yang ada di tugas itu. Tugas 3 kelompok 1 6 orang misalnya. Ya sudah, 6 orang ini yang akan saya masukkan nilainya. Jadi nanti kalau misalnya 1 orang saja, tidak apa-apa. Tapi lebih bagus, saya sarankan semua dikasih filenya, dibagi, di-share. Nanti biar masing-masing mengumpulkan sendiri. Kalau begitu ya tidak apa-apa, malah bagus. Biar apa? Biar kelihatan. Oh, ini sudah mengumpulkan. Dan tolong diingat, kalau misalnya karena itu ada keterangan batas akhirnya hari Rabu tanggal 9 Oktober jam 7. Nah, harus ada minimal 1 orang yang tepat waktu. Harus ada yang tepat waktu 1 orang. Sebab kalau semuanya terlambat, misalnya 6 orang kelompok 1 misalnya. Semuanya terlambat, ya berarti semua tidak akan dapat nilai. Karena apa? Semuanya terlambat. Jadi usahakan minimal ada 1 yang tepat waktu dia upload sebelum tanggal 9 jam 7 pagi. Sebelumnya sudah di-upload. Makanya saya bilang, kalau bisa diskusinya jangan mendekati hari H atau hari Rabu atau malam Selasa jam 9 malam. Terlalu mepet. Nah, kapan ngetiknya, kapan uploadnya. Sebaiknya diskusinya, kemudian nyari di perpustakaannya, itu kalau bisa ya mulai hari ini. Supaya enteng, udah gampang waktu berikutnya. Karena sudah bebas kan, kalau sudah selesai enak, tinggal juru ketiknya yang bekerja dan membagikan hasil ketikannya ke teman-teman yang lain. Jadi gitu ya, antisipasi jika ada trouble, apalagi kan namanya upload kan sering trouble ya, error misalnya. Nah itu, dia cenderung remeh dan mengabaikan biasanya. Yang biasa error-error itu karena dia meremehkan. Wah, ntar aja dah. Ntar aja di Rabu jam 5 pagi saya mengupload. Padahal tinggal 2 jam. Ingat, upload kadang terhalang waktu, terhalang oleh kendala teknis kayak errornya wifi atau errornya kartu, jadi tidak bisa. Makanya sebaiknya usahakan jauh-jauh hari mengupload supaya tidak mepet waktunya. Kalau masih hari Senin, upload error kan masih ada waktu Selasa atau Senin malam atau malam Rabu kan masih banyak waktunya. Dicoba lagi. Jangan nunggu mepet supaya tidak terkesan terburu-buru. Gitu ya solusi saya supaya untuk mengantisipasi adanya yang tidak bisa mengumpulkan tugas. Jadi untuk tugas 3 minimal 1 orang yang tepat waktu. Jadi nanti yang lain ikut-ikutan. Walaupun ada terlambat. Misalnya dia upload sendiri tapi terlambat. Tidak apa-apa kalau ada temannya 1 yang tepat waktu. Oke, jelas ya? Ada yang mau ditanyakan tentang tugas 3 ini? Silakan. Bapak izin bertanya, Apa namanya? Nelly. Silakan Nelly. Ada apa? Bapak kalau misalkan ada di kelompok kita yang nggak kontribusi sama kelompok di mana kayak kalau walaupun kita sudah mengajar tapi gimana Pak? Apa berhak ditulis dalam tugasnya atau enggak?
Oke, ya bagus nih pertanyaannya. Saya jadi ingat pengalaman sebelumnya. Jadi begini, khusus tugas kelompok untuk tugas 3 ini saya serahkan sepenuhnya apakah mau dicantumkan atau tidak kepada masing-masing anggota kelompok masing-masing. Masing-masing anggota kelompok. Misalnya ada 7 orang di kelompok 1. Yang aktif cuma 5 orang. 2 orangnya, aduh, keleleran kemana-mana. Gak jelas. Dikasih tahu kita kumpul hari ini, tidak datang. Kemudian dikasih tugas, tidak dikerjakan. Ya sudah. Kalian ikhlaskan anggota yang lain yang aktif untuk tidak mencantumkan dia. Dan tidak boleh komplain kalau sudah seperti itu. Kalau misalnya 5 teman yang aktif tidak memasukkan 2 temannya dengan alasan indisipliner, ya silakan. Masing-masing anggota yang menentukan. Setiap kelompok punya wewenang masing-masing yang saya berikan hak untuk mencantumkan atau tidak. Sebab misalnya kelompok 1 lihat ada 2 temannya tidak aktif, tapi ketua kelompoknya udahlah kita ikhlaskan, kita sodako ke dia biar memudahkan jalannya menuju surga misalnya, supaya dapat pahala yang sama. Pahalanya apa? Pahala nilai. Ya sudah, ikhlaskan aja. Kalau mau diikhlaskan itu ya mangga, silakan. Kalau tidak ikhlas juga ada masalah. Ini tergantung setiap kelompok. Saya akan menilai semua tugas berdasarkan ada tidaknya namanya tercantum dalam tugas yang dikumpulkan itu. Jadi saya tidak melihat daftar nama kelompok yang saya buat ya bukan, tapi saya lihat di tugasnya masuk nggak namanya. Kalau masuk kan saya anggap dia sudah ikut, walaupun kenyataannya dia tidak ikut. Jadi gitu ya. Silakan Nelly buat kebijakan masing-masing. Anda di kelompok 1 ya, satu ya betul ya. Ya. Iya, Pak. Nah, terserah apakah mau dicantumkan kalau ada yang aktif atau dimasukkan saja. Terserah. Saya beri kesempatan. Yang penting saya menilai berdasarkan data yang ada di tugas. Gitu ya. Jelas ya Nelly? Oke. Jelas, Pak. Terima kasih. Ya, silakan yang lain masih ada. Masih ada, silakan. Ini yang laki-laki kemana nih? Udah aktif ini. Nunu, ada penjelas pertanyaan? Sudah jelas atau belum? Tidak ada Pak, jelas Pak. Jelas ya. Oke, Raffi, Isnain. Raffi. Nah, Raffi. Hadir Bapak. Ya, jelas atau belum jelas? Jelas Bapak. Oke, Ahmad Ghazali, jelas Ghazali? Jelas Pak. Oke, ya sudah cukup ya. Oke, baik. Jadi itulah tadi materi tentang akad pernikahan yang sudah saya jelaskan. Berikut dengan tugasnya untuk minggu depan. Tugas 3, tugas kelompok. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan kita hari ini. Dan sebelum saya akhiri, saya akan cross-check absensi yang sudah mengisi untuk kehadiran hari ini. Ada 26 mahasiswa yang sudah mengisi. Saya sebutkan ya. Coba nanti yang saya bacakan namanya harap angkat suara atau bunyikan atau unmute. Hilman Fatur Rahman ada? Ada Hilman? Adakah Hilman? Tidak ada. Kalau nggak ada saya akan delete ya. Karena Hadir Pak. Ini lagi sama saya. Speakernya rusak lagi. mana? Sama siapa? Sama siapa tadi? Hilman sama? Ini Pak orangnya Pak. Sama Nunu ya, sama Nunu ya. Oke ya, berikutnya Hairina Septiani ada. Ada, Bapak. Oke ya, berikutnya Nabila Nurfahrani. Ada Nabila. Mana Nabila Nurfahrani? Hah? Hadir, Bapak. Oke ya, baik. Berikutnya Nelly ya. Ada Nelly ya. Oke ya. Ada, Bapak. Berikutnya Ishika Nurhandayani. Ada Ishika? Mana Ishika? Tadi perasaan ada itu. Ada, Pak. Oke
Oke, ya, baik. Berikutnya. Tasya Aliasari. Ya, ada Tasya. Tadi ada Tasya. Ada, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Devi Rahmawati. Ada Devi. Hadir, Bapak. Oke, ya, baik. Berikutnya Siti Nuraini Hairiyah. Ada Siti Nuraini. Siti Nuraini ada. Ada. Oke, ya, baik. Berikutnya Triani Mutiara Nisa. Ada Triani. Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Nur Faimah. Nur Fatimah ya. Nur Fatimah ada? Mana Nur Fatimah? Ada. Ada, Bapak. Mana? Ada, Pak. Zahra 19 ya? Lain kali Fatimah kalau gabung di Habis dari kamar mandi, Pak. bisa gini, kalau masuk GC, masuk Zoom, di rename namanya ya, di rename, ditulis ulang namanya sesuai nama asli. Ini cuma Azhar 19 saya bingung. Azhar 19 Oh iya, Pak. Ingat untuk pertemuan berikutnya nama ganti ya, jangan yang aneh-aneh. Oke, berikutnya Reza Fadila ada Reza? Mana? Ada, Bapak. Oke, ya, baik. Berikutnya Ahmad Ghazali ada ya tadi ya. Hadir Ghazali? Ada Pak, hadir Pak. Baik, Fadilatul Aziza, mana Fadila? Ada, Bapak. Ada. Oke, ya, baik. Berikutnya Nazwa Ramadanti Az-Zahra. Ada Bapak hadir. Kan nama Zahronya ada dua ini. Jadi kalau Azhara 19 kan bingung saya yang mana orangnya. Iya, baik. Berikutnya Nunu, ada Nunu. Ada ya. Hadir, Pak. Berikutnya Maftuhah ada. Maftuhah. Ada Bapak. Ya, berikutnya Amalia Rahmah. Ada Amalia. Ada, Pak. Ya, baik. Sulastri ada. Ada, Bapak. Oke, ya, berikutnya Fauzan Bakti ada Fauzan. Tadi keluar sendiri Pak HP-nya. Masa? Mana orangnya ini? Namanya tidak ada ya? Ada Pak tadi udah dia ikut nge-zoom juga Pak. Oke, nanti saya cek ya di channel YouTube ya. Kalau ternyata saya putar ulang videonya nggak ada, nanti saya delete ini. Oke, sudah ada apa-apa. Fauzan Bakti sudah. Siti Khairunisa berikutnya ada nggak? Ada, Nisa. Hadir, Bapak. Ya, baik. Berikutnya Gilang Septiana, ada Gilang? Hadir Pak, hadir. Ya, baik. Zaki Haidarul Abian. Ada? Hadir Pak, hadir. Oke, baik. Cahaya Akta Kamila, ada Cahaya? Ada, Bapak. Berikutnya, oke, Nailah Nashwa Zofa. Ada Nailah? Hadir, Bapak. Oke, baik. Berikutnya Muhammad Kamal Syahri Ramadan. Ada Kamal? Hadir, Pak. Pak, HP saya keluar sendiri, Pak, tadi, Pak. Siapa namanya kamu? Muhammad Kamal, Pak. Wah, Kamu gabung dengan siapa ini? Tadi saya lihat coba. Kamal gabung dengan siapa? Uli ini ya? iya, Pak. Nunu, Pak. Nunu. Ya, sudah apa? Berikutnya Radin Ayu Fauziatun Nisa. Radin, ada Radin? Hadir, Pak. Radin ya, oke. Udah selesai. Ada yang belum disebutkan namanya? Ada yang belum absen? Sudah semua ya? Sudah semua absensi ya? Oke, baik. Saya kira cukup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.